bab tentang pertengahan dalam ketaatan. Hadis nomor 151 diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Rib'i Handalata ibn Rabi' al-Usadi al-Katibi ahadi kuttabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Rib'i Handalah bin Rabi' al-Usayyidi, salah satu juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqal. Abu Bakar menemuiku. Faqal, maka ia bertanya, kaifa anta ya Handalah? Bagaimana keadaanmu wahai Handalah? Qultu, aku menjawab, nafaqa Handalah. Handalah telah berbuat kemunafikan. Qal, subhanallah, ma taqul? Abu Bakar mengatakan, subhanallah, apa yang engkau katakan? Qultu, aku mengatakan, nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya ain. Kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka seolah-olah kita melihatnya dengan mata kepala kita. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaja wal aulada wad-dhai'at nasina katsira. Lalu tatkala kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tersibukkan dengan istri, anak-anak, dan pekerjaan. Kita banyak lupa. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, Abu Bakar mengatakan, fa wallahi inna lanalqa mithla hada. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kita sungguh menjumpai yang seperti ini. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dan Abu Bakar pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku mengatakan, nafaqa Handalatu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Handalah telah berbuat kemunafikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa madzak? Bagaimana itu? Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal ain. Wahai Rasulullah, kami tatkala berada di sisimu, engkau memperingatkan kami tentang neraka dan surga seolah-olah kami melihat dengan mata kepala kami. Fa idza kharajna min indika afasna al azwaja wal aulada wad dhai'at nasina katsira. Lalu ketika kami keluar dari sisimu, kami tersibukkan bermain-main dengan istri, anak-anak, dan kesibukan dunia. Kami banyak lupa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum.
demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian seperti keadaan kalian seperti tatkala kalian berada di sisiku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian terus menerus keadaan kalian ketika pulang ke rumah, ketika berada di tempat kerja, sama keadaannya seperti kalian berada di sisiku dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya malaikat akan menyalami kalian di atas ranjang-ranjang kalian, di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Handalah, sesaat ada waktunya berzikir, ada waktunya bekerja. Thalatha marrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali, sa'atan wa sa'atan. Ada saatnya untuk berzikir, ada saatnya untuk mengingat Allah, ada saatnya untuk bekerja, bermain, bercanda dengan istri dan anak-anak. Jadi di sini Handalah merasakan kalau hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang surga dan neraka, seolah-olah melihat dengan mata kepala, jiwa pun menjadi kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala pulang ke rumah tersibukkan dengan bercanda dengan istri dan anak-anak, maka banyak lupa. Begitu juga tatkala bekerja. Maka kegundahannya ini dia adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Handalah, demi Allah, jika kalian keadaannya, level keimanan kalian di rumah, di tempat kerja sama dengan ketika di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada peningkatan keimanan dan ketakwaan, maka niscaya kalian akan disalami oleh para malaikat, karena kalian bukan lagi manusia. Yang namanya manusia punya syahwat, punya nafsu, sering lupa. Nah, kalau seorang keimanannya seperti ketika di majelis ilmu, ketika di rumah, ketika di pasar, ketika di tempat kerja, maka itu bukan manusia lagi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia, ya, ada saatnya kita beribadah dan ada saatnya kita mencari nafkah dan ada saatnya kita bermain. Kalau kita terus beribadah tanpa mencari nafkah, tanpa memberikan hak keluarga, mencandai mereka, itu salah. Sebaliknya juga kalau bermain terus, tidak pernah beribadah, lebih salah lagi. Maka pertengahan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ah. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita mencari nafkah, dan ada saatnya kita bermain, menghibur diri kita, beristirahat, merehatkan diri kita. Di dalam hadis ini ada peringatan penting bagi kita tentang majelis ilmu, pentingnya majelis ilmu. Jadi kalau yang hadir di majelis ilmu saja masih lupa ketika pulang ke rumah, ketika hadir di majelis ilmu ingat kesalahan-kesalahannya, ingat kekurangannya, ingat kekurang maksimalnya dia dalam memanfaatkan waktu, menyia-nyiakan waktu, dia pun tersadar. Itu ketika seorang hadir atau rutin hadir di majelis ilmu. Maka bagaimana jika seseorang tidak pernah hadir di majelis ilmu?
atau jarang hadir di majelis ilmu, maka jelas akan lebih banyak lupanya. Jadi yang hadir di majelis ilmu saja itu pasti ketika pulang ya lupa ya. Diingatkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Ketika hadir di majelis ilmu sadar, tapi ketika pulang ya terkadang malas-malasan. Keutamaan bersegera memenuhi panggilan azan. Ketika diingatkan keutamaan-keutamaan tersebut, semangat, berjanji akan senantiasa sholat berjamaah tepat waktu. Tapi ketika tersibukkan dengan pekerjaan atau dengan permainan, terkadang lupa mengulur-ngulur waktu. Ini yang hadir di majelis ilmu. Terlebih lagi bagi orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu. Begitu juga keutamaan ukhuwah Islamiyah, keutamaan saling membantu, saling menyayangi, bahaya iri, dengki, hasad, ghibah, namimah. Kita tersadarkan kapan? Ketika hadir di majelis ilmu. Ketika pulang terkadang dan seringnya lupa dengan ilmu yang pernah kita dengar di majelis ilmu. Tahu ini halal, tahu ini haram, tapi ketika pulang seringnya kita lupa. Lalu bagaimana jika seseorang jarang menghadiri majelis ilmu? Maka tentunya lebih rentan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Banyak sekali pelajaran dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Yang pertama, istihbabu su'alil ikhwani an halihim. Dianjurkan menanyakan kepada saudara-saudara seiman tentang keadaan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dan pertanyaan para salaf itu benar-benar bertanya, bukan sekedar basa-basi. Berbeda dengan kebanyakan kita bertanya kepada saudara kita apa kabar, namun ketika dikabarkan kepada kita tentang keadaannya yang sedang kesusahan, terlilit hutang, atau keluarganya ada yang sakit, kita tidak membantu. Kita hanya sekedar basa-basi bertanya. Namun para salaf dahulu bertanya benar-benar ingin mengetahui apa yang kurang pada saudaranya, apa yang dialami oleh saudaranya. Jadi bertanya benar-benar hendak mengetahui dan membantu jika ada kekurangan pada saudaranya. Yang kedua, yang bagi lil abdi muraqabatu nafsihi wa mujahadatuha wa tafaqqudu ahwaliha. Hendaknya seorang hamba senantiasa mengawasi dirinya dan bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan jiwa tersebut senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengoreksi keadaannya. Jadi Handalah mengungkapkan hal ini kepada Abu Bakar. Ini merupakan bukti bahwa ia merenungi apa yang terjadi pada jiwanya, sehingga melaporkan keadaan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang mukmin, kita harus sering-sering mengoreksi dan memeriksa jiwa kita. Jangan tidak peduli dengan jiwa kita. Seringnya kita manusia itu mengoreksi tentang keadaan jasadnya rutin, bagian dalam, bagian luar itu rutin ya, cek medikal, periksa gula darahnya, asam uratnya, ya tensinya, kulitnya, wajahnya, itu teliti sekali. Kebanyakan manusia ada keluhan sedikit pada jasadnya, langsung periksa ke dokter, bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Namun ketika
ada sesuatu di dalam jiwanya, pada rohnya, kebanyakan orang tidak peduli. Padahal jiwanya sedang goncang. Ya. Dia merasakan kegundahan, kegelisahan, keraguan, tapi dibiarkan saja. Bahkan melalaikan gejolak jiwa tersebut dengan hal-hal yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus disibukkan dengan permainan, bahkan dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga jiwanya menjadi mati, ya, tidak merasakan sama sekali akan penyakit-penyakit hati. Padahal diri kita ini terdiri dari roh dan jasad, dan kita dituntut untuk menjaga keduanya. Jasad kita harus dipelihara dengan makan makanan yang bergizi, penuh dengan vitamin dan nutrisi, dan tidak boleh kita mengkonsumsi makanan yang memadharati, membahayakan jasad kita. Begitu juga roh kita, itu juga memerlukan nutrisi. Jadi orang yang tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpenuhi nutrisi bagi rohnya, jelas dia bergejolak, kelaparan. Maka dia akan senantiasa gelisah, gundah, gulana, tapi terus dia biarkan rohnya seperti itu. Adapun kalau jasad, selalu dia penuhi gizinya. Maka seorang mukmin hendaknya senantiasa memperhatikan rohnya sebagaimana dia memperhatikan jasadnya. Bahkan hendaknya lebih memperhatikan rohnya daripada jasadnya. Yang ketiga, yajuzu qauli subhanallah inda ta'ajjubi min syai'. Bolehnya mengucapkan subhanallah ketika takjub atau kagum terhadap sesuatu, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika Handalah mengatakan Handalah telah berbuat kemunafikan. Jadi ini sesuatu yang besar bagi Abu Bakar, karena kemunafikan itu dosa yang sangat besar. Lalu bertanya kepada Handalah, bagaimana itu? Apa yang dimaksud dengan kemunafikan? Dan ternyata adalah turunnya kualitas keimanan ketika keluar dari majelis ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, haddul alimi ala tarqiqi qulubi ashabihi wa tadhkirihim bima yuzakki anfusahum. Perintah seorang alim, orang yang berilmu, untuk melembutkan hati-hati para sahabatnya dan mengingatkan mereka dengan apa yang bisa mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan itulah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya, mengingatkan tentang surga dan neraka, dan seolah-olah para sahabat bisa menyaksikan surga dan neraka itu dengan mata kepala mereka, sehingga naik keimanan mereka, melembutkan hati mereka. Karena kelembutan hati itu diraih diantaranya adalah dengan mengingat surga dan neraka. Apabila seorang tidak ingat surga dan neraka, maka hatinya akan menjadi keras. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur sahabatnya yang gundah gulana ketika Handalah mengkhawatirkan tentang dirinya, ya. Perbedaan kualitas keimanan ketika berada di majelis Nabi dengan di luar majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Handalah. Yang kelima, yambagi lil alimi an yakuna hakiman fi mu'alajatil umur. Hendaknya seorang yang berilmu hikmah dalam menyelesaikan perkara, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Handalah melaporkan apa yang ada pada dirinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan. Inilah hikmah Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Berikutnya, ad-dunya tushghilul abda an amril akhirah fa in jarafa ma'a maladzatihi wa syahawatihi nasya akhiratah wa man adraka nafsahu naja. Dunia itu menyibukkan hamba dari perkara akhirat, jelas itu ya. Tatkala seorang tersibukkan dengan kelezatan dan syahwat dunia, dia tersibukkan dengan kelezatannya dan syahwatnya, maka dia akan lupa akhiratnya. Maka barang siapa yang memahami jiwanya, maka dia akan selamat. Alhamdulillah menyadari ya. Orang yang lupa tapi menyadari itu adalah suatu kelupaan ya, berkurang keimanannya, dia sadar itu dia sedang berkurang keimanannya, maka ini orang yang seperti ini pasti akan selamat. Tapi kalau seorang tidak menyadari tentang dirinya, maka dia tidak akan peduli lagi. Qulubul ibadi tataghayyaru min halin ila hal. Hati para hamba itu selalu berubah dari keadaan ke keadaan yang lain. Cepat sekali berubah-ubah hati kita ini. Ketika berada di masjid, ketika berada di majelis taklim, ketika berada di tempat kerja, ketika berada di pasar, ketika bermain sama kawan-kawan, jelas hati kita selalu berubah-ubah. Oleh karena itu pentingnya kita selalu mengecas hati kita dengan keimanan. Tiada lain adalah dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Selanjutnya, la yastati'ul insanu ru'yatal malaikati ala suwarihimul haqiqah fid dunya. Manusia itu tidak bisa melihat malaikat pada wujud aslinya di dunia. Nabi SAW mengatakan, apabila ada orang yang keimanannya itu stabil, seperti ketika berada di majelis ilmu, seperti melihat surga dan neraka ketika di pasar, ya, seolah-olah melihat surga dan neraka ketika bercanda dengan kawan-kawannya, dengan keluarganya, seolah-olah melihat surga dan neraka ketika memainkan HP-nya, dia seolah-olah melihat surga dan neraka. Maka ini keimanan malaikat yang tidak memiliki syahwat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa syahwat. Adapun manusia itu memiliki syahwat. Jadi kalau ada orang seperti itu nggak punya syahwat sama sekali, maka akan dijumpai oleh malaikat, diajak salaman oleh malaikat, karena dikira bagian dari jenisnya. Namun tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau ada yang mengaku pernah melihat malaikat, maka ini berdusta. Karena kalau seorang seperti itu ya, melihat keimanannya stabil ya, keimanannya stabil, maka akan didatangi malaikat. Tapi tidak ada manusia yang seperti itu. Para sahabat saja melihat malaikat bukan pada wujud aslinya. Di dalam hadis Arba'in ya, hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat oleh para sahabat. Namun pada wujud aslinya yaitu hanya para nabi dan para rasul. Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat wujud asli malaikat Jibril yang sangat besar sekali bentuknya. Berikutnya, ad-dawamu ala dzikri wal muraqabah wa adamul futuri an dzalika min khawasil malaikah
terus menerus dalam keadaan dzikir dan muraqabah, tidak lelah dalam beribadah, dalam zikir, itu termasuk kekhususan malaikat, bukan kekhususan, bukan ada pada manusia. Itu kekhususan malaikat, karena malaikat diciptakan oleh Allah tanpa adanya syahwat. Adapun manusia itu diciptakan syahwat padanya. Selanjutnya, alal aqili an yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, wa sa'atun yufakkiru fiha fi sun'illah, wa sa'atun yakhlu fiha lihajatihi min mat'amin wa masyrab. Orang yang berakal hendaknya memanage waktu, hendaknya dia membagi-bagi waktunya. Ada saatnya dia bermunajat dengan Rabb-nya, ada saatnya dia bermuhasabah, introspeksi dirinya, ada saatnya dia memikirkan ciptaan Allah, ada saatnya dia menyibukkan diri untuk hajatnya, kebutuhannya berupa makanan dan minuman. Jadi itulah orang yang berakal, membagi, memanage waktu-waktunya. Ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bermain dan bercanda. Kalau hanya satu rupa saja, maka jelas akan kacau kehidupan kita. Hanya beribadah saja, hanya di masjid saja, tidak benar. Kerja terus, gila kerja, itu juga salah. Terlebih yang bermain terus, paling parah. Maka kita bagi waktu, ada saatnya beribadah, ada saatnya istirahat, ada saatnya bekerja, ada saatnya bermain. Dan itulah sunnah Nabi, itulah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada saatnya beliau beribadah, ada saatnya beliau bermain, baik bermain dengan keluarganya maupun bermain dengan sahabat-sahabatnya. Ada saatnya mencari nafkah. Yang terakhir, al-Islamu dinul fitrati wat tawassuti wal i'tidal. Islam itu agama fitrah dan pertengahan. Yajma'u baina masalihid dunya wal akhirati wa yajma'u baina matalibir ruhi wal jasad. Islam itu adalah agama fitrah, agama pertengahan, mengumpulkan antara kemaslahatan dunia dan akhirat, dan mengumpulkan antara tuntutan ruh dan jasad. Jadi jasad kita ada tuntutannya, butuh makan, butuh minum, kita beri. Roh kita juga ada kebutuhannya, butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Ibadah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu semuanya adalah nutrisi bagi roh kita. Maka semuanya harus kita berikan haknya. Hak jasad kita beri, hak roh pun juga kita beri. Hadis yang terakhir dalam bab ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa bi rajulin qa'im. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ada seorang laki-laki yang berdiri, tidak duduk. Fasa'ala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang lelaki tersebut. Faqalu, maka para sahabat menjawab, Abu Israila nadhara an yaquma fi syamsi wala yaq'udu wala yaq'uda wala yastadilla wala yatakallama wa yasum. Abu Israil, nama laki-laki yang berdiri tersebut,
Nabi sedang berkhutbah, dia berdiri terus, tidak duduk. Maka sahabat mengatakan Abu Israil telah bernadar untuk berdiri di bawah matahari dan tidak duduk, tidak bernaung, dan tidak berbicara. Dan dia bernadar untuk berpuasa. Jadi Abu Israil ini menunaikan nadarnya. Nadarnya apa? Nadarnya akan berdiri terus, tidak duduk di bawah terik matahari, gak akan bernaung. Bernadar juga untuk tidak berbicara dan bernadar untuk berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muruhu falyatakallam wa yastadhilla wal yaq'ud wal yutimma saumahu. Perintahkan dia untuk berbicara, berteduh dan duduk, dan hendaknya dia meneruskan puasanya. Jadi karena bernadar menyiksa diri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukannya. Jadi penyiksaan diri dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah, ini tidak boleh. Bernadar untuk tidak bicara, untuk menjemur diri di bawah terik matahari dan tidak berteduh, ya, kalau sesekali kita ingin mendapatkan vitamin D, ya, tidak masalah, itu pun waktunya tidak sepanjang hari kita terus berjemur seperti itu. Ini namanya menyiksa diri, dan kita tidak mendapatkan pahala dari itu, justru menanggung dosa karena bukan syariat Islam. Namun nadarnya untuk berpuasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyempurnakannya, karena puasa itu disyariatkan di dalam agama kita. Adapun berjemur tanpa berteduh sama sekali, berdiri terus tanpa duduk, diam terus tanpa bicara sama sekali, maka jelas ini melanggar syariat. Berkata Syekh Salim bin Al-Hilali menyebutkan pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Yang pertama, an-nadru bis-sukuti laisa qurbatun fi syariatil Islam. Bernadar untuk diam itu bukanlah bentuk takarrub, pendekatan diri kepada Allah di dalam syariat Islam. Jadi syariat kita adalah berbicara, namun juga syariat kita memberikan peringatan dari banyak berbicara seperlunya. Yang kedua, la yaqbalullahu ta'ala amalan lam yusyarri'hu wa lam ya'dhan bihi wa lam yaj'alhu qurbatan. Allah tidak menerima amalan yang tidak disyariatkan dan tidak diizinkan oleh Allah, serta Allah tidak menjadikan amalan tersebut sebagai kurbah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan bersemedi misalnya, ya, tidak makan, tidak minum selama berhari-hari, tidak berbicara, diam saja, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, jelas ini adalah maksiat di dalam Islam. Berhari-hari nunggu kali, ya, jaga kali, bertapa, ini bukan syariat Islam. Maka harus berbicara, harus makan, harus minum. Kalaupun puasa ada waktunya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi kalau ada yang bersemedi berhari-hari, meskipun niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yang seperti ini pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Israil untuk segera duduk, berteduh dan berbicara.
Yang ketiga, kullu ma yata'adda bihil insan walau ma'alan mimma lam yarid bimasyru'iyatihi kitabun aw sunnatun la yanbaghi taqarrubu bihi ilallah. Sesuatu yang menyakiti seseorang yang tidak ada syariatnya di dalam kitab dan sunnah, maka tidak boleh seseorang bertakarrub dengan hal-hal seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ya, yang bisa mencederai diri kita ya. Namun itu tidak disyariatkan di dalam agama kita, kita dilarang beribadah dengan cara tersebut. Yang keempat, la ta'ata fi nadril maksiyah. Tidak ada ketaatan di dalam nadar maksiat. Wa man fa'ala dzalika fa'alaihi alla yafi bihi. Orang yang melakukan hal tersebut maka dia harus tidak menunaikannya apabila bernazar untuk maksiat. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Israil an yatakallam wa yastadil. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Israil untuk berbicara dan berteduh. Jadi nazar apapun, kalau nazarnya itu maksiat, maka jangan kita tunaikan. Yang kita tunaikan adalah nazar ketaatan atau nazar yang mubah. Selanjutnya, jawazu su'ali anil ahwalil mustaghrabah qabla inkariha. Dibolehkan bertanya tentang keadaan-keadaan yang aneh sebelum mengingkari. Aneh itu yang dilakukan oleh Abu Israil. Rasulullah khutbah, dia tetap berdiri di bawah terik matahari. Maka Nabi bertanya, kenapa dia melakukan itu? Jadi Nabi SAW ingin mengetahui alasannya terlebih dahulu. Baru setelah tahu bahwa alasannya adalah menunaikan nazar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membatalkan seluruh nadarnya kecuali puasa. Selanjutnya, wujubu taghyiril munkari bil yaddi in qadira alaihi wa illa bil lisan. Wajibnya merubah kemungkaran dengan tangan jika mampu, dan jika tidak maka dengan lisan. Jadi memberi tindakan bagi orang yang mampu mengingkari kemungkaran itu adalah wajib. Yang terakhir, jawazut tauqili fi iblagil jawabi awil amri wan nahyi. Faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahabata an yuballighu Aba Israil amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkannya mewakilkan dalam menunaikan perintah dan larangan. Jadi mewakilkan pelaksanaan kebijakan itu diperbolehkan. Dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk menyampaikan kepada Abu Israil perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah untuk berteduh, duduk dan berbicara, dan hendaknya menuntaskan, menyempurnakan puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji dalam kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم